Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa. Saya nomor 35. Pembahasan kali ini kita akan membahas tentang assessing listening. Mendengarkan seringkali diaplikasikan sebagai komponen berbicara. Oleh karena itu, kita perlu memperhatikan mendengarkan sebagai mode kinerja untuk penilaian kelas. Bagian-bagian dalam assessing listening terdapat observing the performance of the four skill. Terus ada the improve phase of listening, terus ada basic type of listening, and micro and macro skill of listening. Pertama kita akan bahas tentang observing the performance of the four skill. Hal-hal yang biasa kita amati selama mendengarkan, sebagaimana keterampilan, perspektifnya, proses, dan produksinya. Listening sangatlah berperan penting dalam mengembangkan kemampuan berbahasa karena listening merupakan faktor utama dalam berkomunikasi. Sebab kita terlebih dahulu mendengarkan, kemudian hasil dari yang kita dengarkan yang nantinya kita ungkapkan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pembicara yang baik adalah orang pendengar yang baik pula. Mendengarkan seringkali diaplikasikan sebagai komponen berbicara. Oleh karena itu, kita perlu memperhatikan mendengarkan sebagai mode kinerja untuk penilaian kelas. Selanjutnya kita akan membahas tentang basic type of listening. Mendengarkan adalah suatu proses menangkap, memahami, dan mengingat dengan sebaik-baiknya apa yang didengarnya atau sesuatu yang dikatakan oleh orang lain kepadanya. Mendengarkan terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, descriptive listening. Selanjutnya, comprehension listening. Selanjutnya lagi, critical listening, basic listening, evaluative listening, dan applicative listening. Di dalam basic type of listening terdapat intensif, yaitu menguji bagian terkecil dari bahasa. Yang kedua, terdapat responsif, merespon dengan tepat apa yang telah didengarkan. Selanjutnya ada selektif. Selektif yaitu tes takar mampu memilih jawaban yang paling tepat berdasarkan pada specification information yang telah didengarkan. Selanjutnya ada ekstensif, yaitu pada ekstensif listening dibutuhkan pemahaman yang lebih meluas dan lebih umum. Pertama itu descriptive listening atau mendengarkan diskriminatif. Mendengarkan diskriminatif adalah jenis mendengarkan yang paling dasar, di mana perbedaan antara perbedaan suara didefinisikan. Selanjutnya ada comprehensive listening, yaitu pemahaman mendengarkan. Langkah selanjutnya selain membedakan antara suara dan pendengaran yang berbeda adalah dengan memahaminya. Untuk memahami maknanya, pertama-tama dibutuhkan leksikon kata di ujung jari kita, juga semua aturan tata bahasa yang sintaksis yang dengannya kita dapat memahami apa yang dikatakan orang lain. Selanjutnya ada kriteria critical listening. Critical listening yaitu mendengar secara kritis. Mendengarkan secara kritis adalah mendengarkan untuk mengevaluasi dan menilai, membentuk opini tentang apa yang dikatakan. Selanjutnya terdapat basic listening, kan dengan penuh penghargaan dalam pendengaran secara abstraktif. Selanjutnya mikro dan makro of listening. Micro listening memperhatikan beat dan potongan bahasa yang lebih kecil dalam lebih banyak proses dari bawah ke atas. Sedangkan micro scale berfokus pada elemen yang lebih besar dan terlibat pendekatan top down untuk tugas mendengarkan. Design assessment text. Mengenali unsur fonologis dan morfologis. Seperti gambar yang telah saya terangkan. Selanjutnya, design as to selective listening. Terdapat listening clause atau dictate clause atau dicte parsial
Yang kedua, tes informasi. Dan yang ketiga, pengulangan kalimat. Dan yang terakhir, terdapat extensive listening, yaitu dikte. Baiklah, yang terakhir terdapat extensive listening, yaitu dikte. Dikte adalah transkripsi teks yang diucapkan satu orang yang mengidentikan berbicara yang lain, mengambil dikte, menuliskan kata-kata saat mereka diucapkan. Yang kedua, terdapat tugas stimulus kognitif. Dan yang terakhir terdapat mendengarkan tugas otentik, seperti pencatatan, mengedit, tugas inspektif, dan menceritakan kembali. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih dahulu saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.